Halo, assalamualaikum teman-teman. Bersama saya dari BGN Bagedin Education, kami akan membahas mengenai seputar latihan soal Ukom Bidan. Nah, kami akan membahas soal-soal yang dulu pernah kita pelajari waktu semasa kuliah. Mungkin akan banyak dan random sekali soal-soalnya, karena kan kita belajar juga banyak banget ya materi-materinya gitu. Nah, jadi kita akan belajar sedikit demi sedikit mereview ulang materi-materi yang dulu pernah kita pelajari dan kita ingatkan kembali. Tapi materi yang akan kami bahas sekarang ini adalah mengenai beberapa kasus dari yang paling mudah dan mudah. Oke, kita kita mungkin kedepannya akan banyak beberapa part, akan sambung menyambung. Kali ini adalah part 1. Kita merekam dulu untuk 1-5 soal ya. Nah, kita akan bahas. Ayo, kita mulai. Oke, soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke PMB mengatakan bahwa ia hamil anak ke-1 dan belum pernah keguguran. Hasil dari anamnesanya didapatkan ibu tidak ingat hari pertama terakhirnya. Pergerakan janin pertama kali yang ia rasakan ibu adalah 2 hari yang lalu. Berdasarkan data di atas, usia kehamilan ibu tersebut adalah A. 12 minggu, B. 6 minggu, C. 10 minggu, D. 16 minggu, E. 28 minggu. Oke, kita lihat jawabannya. Sudah tahu dong jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya adalah D, 16 minggu. Gerakan bayi biasanya memang dirasakan pertama kali itu usia 16 minggu secara teori ya. Tapi perkiraannya adalah 16 minggu sampai 22 minggu. Kenapa? Karena sensitivitas ibu dari satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda-beda. Ada yang sensitivitasnya tinggi, ada yang bahkan nggak merasakan sama sekali gitu ketika 16 minggu. Gitu. Jadi secara teori jawabannya adalah 16 minggu. Karena secara praktek atau di lapangan itu ketika 16 minggu belum tentu seorang ibu merasakan gerakan janin pertama gitu. Nah, kalau misalkan ibunya ternyata sensitivitasnya tidak terlalu peka gitu ya. Nah, itu harus dicek dong secara USG untuk lebih jelasnya. Berapa sih usia kehamilannya sebenarnya gitu. Terus kalau misalkan tanpa USG gimana nih untuk memperkirakannya? Karena kan dia datangnya ke bidan nih. Nah, biasanya di 16 minggu atau di 4 bulan itu sudah terdetek namanya denyut jantung bayi. Nah, untuk memastikan lagi, coba periksa dulu deh denyut jantung bayinya menggunakan Doppler. Apakah sudah terdeteksi atau belum? Gitu. Biasanya kalau sudah terdeteksi, kurang lebih perkirakan adalah 16 minggu. Tapi balik lagi, untuk lebih jelasnya lagi, kalau dia lupa hari pertama terakhirnya, disarankan kepada pasiennya adalah untuk dilakukan USG. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke RS dengan keluhan haid tidak teratur gitu ya. Jadi tidak haid lebih kurangnya adalah 3 bulan. Pasien mengeluh mual pada pagi hari, ia mengatakan sudah memiliki anak 1, baru berusia 1 tahun. Pasien menggunakan pil KB, tapi tidak rutin diminumnya setiap hari karena lupa. Hasil pemeriksaan bidan diketahui tekanan darahnya di 110/80, nadinya 88 kali per menit, teraba balotemen, dan pemeriksaan HB-nya 12. Tindakan yang akan Anda berikan untuk kasus tersebut adalah
A. Pemeriksaan HSG, B. Pemeriksaan USG, C. Pemeriksaan HCG, D. Pemeriksaan darah, dan E. Pemeriksaan radiologi. Coba, dalam kasus ini teman-teman akan pilih jawaban apa nih kira-kira ya? Yuk kita bahas. Jawabannya adalah pemeriksaan USG. Dengan menggunakan USG dapat diketahui perkembangan janin, kapan usia, kapan perkiraan lahirannya, perkembangan janinnya seperti apa, usia kehamilannya berapa, dan mengetahui apakah ada ancaman keguguran atau tidak. Itu untuk lebih jelasnya mengenai USG. Kenapa USG? Karena dia sudah teraba balotemennya gitu ya. Oke, lanjut. Kalau belum, oh ya sebentar, ulangi lagi. Kalau ternyata belum teraba tuh balotemennya, terus datangnya ke bidan. Apa sih hal yang pertama dilakukan? Atau ke apa namanya teh? Ya ke bidan. Biasanya akan diperiksa adalah HCG atau kadar urinnya gitu ya. Urin kehamilannya gimana nih gitu. Apakah sudah terdeteksi belum HCG-nya? Nah, kalau misalnya HCG-nya sudah terdeteksi berarti kemungkinan dia hamil. Kemungkinan ya, baru kemungkinan. Lanjut. Soal ketiga, seorang pasien perempuan berusia 25 tahun datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid selama 4 minggu. Saat bidan melakukan anamnesa, ia mengeluh selalu mual muntah di pagi hari. Hasil pemeriksaan dilakukan keadaan umum pasien baik, tekanan darah 120/70, denyut nadinya 90 kali per menit, frekuensi pernapasan 20 kali, suhunya 36,6 derajat Celcius. Pemeriksaan penunjang untuk mendukung penegakan diagnosa kasus tersebut adalah A. Pemeriksaan urin, HCG, B. Pemeriksaan urin aseton, C. Pemeriksaan urin reduksi, D. Pemeriksaan urin protein, atau E. Pemeriksaan urin glukosa. Oke. Kira-kira apa nih jawabannya? Sudah tahu? Kita bahas ya. Jawabannya adalah, nah itu dia, pemeriksaan urin HCG. Nah, yang tadi saya sebutkan, karena dia belum teraba balotemen atau dalam istilahnya baru deteksi awal nih, gejalanya baru mual aja gitu. Nah, hal yang paling cocok adalah pemeriksaan urin HCG atau tes PEG gitu. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kadar HCG-nya atau human chorionic gonadotropin dalam tubuh, karena hormon ini tuh dihasilkannya oleh embrio. Hormon ini akan meningkat dalam urin dan darah seminggu setelah masa konsepsi yang dilepaskan ke dalam darah ibu dan bergerak mengelilingi ovum, kemudian masuk ke dalam indung telur. Hal tersebut yang akan mengakibatkan peningkatan hormon progesteron yang berfungsi menahan haid berikutnya. Jadi ketika HCG sudah ada, maka dikatakan kemungkinan, kan baru kemungkinan ya, hamil gitu. Nah, si hormonnya ini progesteron ini akan menebalkan dinding rahim untuk persiapan implantasinya dari ovum yang sudah dibuahi gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, seorang perempuan berusia 30 tahun dengan status obstetrinya P2A0 dengan postpartum 2 minggu datang ke PMB dengan keluhan demam menggigil, nyeri pada perut bagian bawah, loheanya berbau, serta mengeluarkan nanah. Hasil pemeriksaan dapatkan tekanan darahnya 100/80, nadi 110, pernapasannya 25. Suhunya tinggi 38,5 derajat dan terdapat nyeri tekan uterus. Diagnosa untuk kasus tersebut apa? A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses pelvis, D. Mastitis,
dan E. selulitis. Oke. Jawabannya adalah A. Metritis. Metritis itu apa sih? Metritis itu adalah infeksi pada uterus yang terjadi setelah proses persalinan yang merupakan lanjutan dari endometritis. Sehingga gejala dan terapinya seperti endometritis. Gejalanya apa? Gejalanya ya demam, nyeri perut bawah, loheanya berbau, mengeluarkan nanah gitu. Coba kita lihat lagi soalnya tadi nyeri perut bawah, loheanya berbau, dan mengeluarkan nanah. Itu kuncinya. Ada mengeluarkan nanah dan loheanya berbau serta ada demam dan dia ada nyeri tekan uterus. Gitu ya. Ini namanya metritis. Untuk selanjutnya nanti kita lihat di pembahasan selanjutnya atau di soal-soal selanjutnya ya. Oke, soal kelima. Seorang perempuan berusia 39 tahun dengan status obstetrik P4A1 postpartum 3 minggu datang ke RS dengan mengeluh demam tinggi hingga menggigil, nyeri pada bagian perut bawah, dan merasa kembung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan tekanan darahnya 110, nadinya 100, pernapasannya 25, suhunya lebih tinggi lagi 39 derajat Celcius. Dari PD, kafum Douglas-nya menonjol. Jadi dilakukan pemeriksaan dalam, kafum Douglas-nya menonjol, dan fungsi kafum Douglas-nya berisi pus. Nah, kalau kayak gini, diagnosa pada kasus tersebut cocoknya apa? A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses pelvis, D. Mastitis, dan E. Selulitis. Kira-kira ini jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah C. Abses pelvis. Ini adalah penyakit radang panggul atau infeksi saluran reproduksi bagian atas yang dapat mempengaruhi lapisan endometrium, saluran tuba, indung telur, otot rahim, parametrium, dan rongga panggul. Ini kata kuncinya adalah di kafum Douglas-nya yang berisi pus, dia ada demam tinggi, ada nyeri perut bawah, sama merasa kembung ya. Gitu. Ini intinya adalah di pas pemeriksaan dalam ada kafum Douglas-nya menonjol dan kalau dilakukan fungsi kafum Douglas berisi pus. Itu berarti abses pelvis ya. Oke. Segitu dulu untuk sesi part pertama. Nanti kita lanjut ke sesi part 2-nya ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya ke teman-teman selanjutnya untuk berbagi ilmu dan mereview ulang. Mudah-mudahan nanti uji kompetensinya lulus semuanya ya. Bye-bye. Kita ketemu lagi di part 2 ya.